Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang ada di kos-kosan, yang ada di kontrakan, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita rindu, kita menyembah Tuhan. Kita rindu, kita memuliakan nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sudah siap memuji Tuhan? Siap ya? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah pakai baju yang bersih, pakai baju yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita rindu hari yang indah ini boleh kita persembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Meskipun mungkin banyak dari kita yang tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita rindu hati kita boleh tertuju kepada Tuhan. Dengan segala kondisi yang ada, kita percaya Tuhan berkenan melawat kita, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca ayat emas kita yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-15. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Roma 12 ayat yang ke-15. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat yang ke-15. Moto gereja kita, GPI Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best. Berikan yang terbaik. Berikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Do your best. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa bersama-sama, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang dalam keadaan yang kurang baik, tapi kita percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Kita percaya bahwa Allah yang menjaga dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Kita percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk setiap pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita juga mohon ampun untuk setiap salah, untuk setiap dosa-dosa kita. Kita rindu Tuhan berkenan mengampuni setiap kelemahan, setiap kekurangan, setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya pengampunan Tuhan atas Tuhan sediakan, akan Tuhan sediakan untuk kita semua yang mau dengan penuh kerelaan hati mohon ampun kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Dengan apa akan Ku balas? Allah kita Allah yang setia.
Saudara, dengan penuh sukacita, dengan tidak mengurangi hati kita yang sedang bergembira oleh karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur untuk memberikan kesehatan kepada tubuh kita secara jasmani dan memberikan kesehatan kepada tubuh kita secara rohani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita akan pujikan bersama-sama. Dengan sukacita, dengan berpenuh tangan, kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Seperti obat hari yang
yang melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Sepanjang tahun 2020 ini, kita terus memiliki semangat untuk bekerja melayani Tuhan. Mari kita bekerja sekarang. Mari kita tidak menunda-nunda untuk kita boleh melayani Tuhan. Mari kita bekerja sekarang. Pujian tema ini yang akan membangkitkan semangat kita untuk terus setia dalam melayani Tuhan. Mari bekerja sekarang.
mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita rindu jiwa kita yang haus akan firman Tuhan, hati kita yang haus seperti sungai yang dirindukan oleh Musa, sungai yang rindu aliran yang dari Tuhan, yang menyejukkan hati kita, yang membangkitkan hasrat kita untuk kita terus menyembah Tuhan. Dan kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan seperti Musa yang bersuara. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, bahwa
Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur atas kebaikan, atas kebesaran Tuhan, atas hal-hal yang tidak terjangkau atas pikiran kami sebagai seorang manusia. Tuhan, kami percaya akan apa yang menjadi kehendak dan juga rencana Tuhan. Itulah yang terindah atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau yang akan menguasai kami, Engkau yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berada di dalam cinta kasih dan juga kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin, Tuhan berkati kami. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu sia-sia, tetapi kami memiliki satu semangat yang tinggi untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin saya tidak bisa mendengar jawaban shalom atau jawaban dari Bapak Ibu dan Saudara ya yang ada di rumah. Tapi saya bersyukur bisa bersama-sama mengajak, kita semuanya bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bisa berbakti pada pagi hari ini. Memang situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk saya dan Saudara bisa bersama-sama berada di gereja di hari Minggu beribadah seperti biasanya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang di rumah saya memberitahu ya, yang ada di gereja sekarang duduknya berjarak 1 meter ya, berjarak 1 meter. Jadi ini adalah himbauan dari pemerintah untuk kita bisa membatasi ya perkembangan wabah virus COVID-19. Jadi saya berharap ini segera berlalu ya. Saya juga agak aneh juga ya berdiri berkhotbah di depan sedikit orang dan di depan kamera begitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu dan Saudara di rumah juga memperhatikan, dan saya harap juga bisa berkonsentrasi, fokus untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah kita akan tetap berbicara tentang kepemimpinan Kristen. Ya, saya dan saudara sudah belajar dari minggu yang pertama sampai minggu yang keempat hari ini untuk kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin Kristen, bukan hanya berbicara tentang posisi, bahkan posisi itu adalah nomor sekian. Ketika saya dan saudara berbicara tentang kepemimpinan Kristen, itu adalah tentang karakter kita, tentang aksi kita. Maka dari itu saya dan saudara perlu untuk melihat secara mendalam apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini menjadi waktu di mana ada banyak berita yang simpang siur ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan di sosial media, di televisi, di Instagram, di Twitter, di Facebook, hampir semuanya berbicara tentang apa? Virus Corona atau virus COVID-19. Semuanya berbicara tentang itu. Dari hal yang memberikan saran-saran berkaitan supaya menjaga kesehatan, yaitu adalah hal yang baik juga ya. Tetapi juga ada yang sampai memberitakan hoax ya. Ada berita-berita yang salah yang malah mengkhawatirkan kepada kehidupan masyarakat, itu disampaikan dan itu disebarluaskan di sosial media. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jujur saya beberapa waktu ini merasa jenuh karena setiap hari hampir di setiap grup yang ada di WA saya semuanya membahas tentang virus COVID-19. Ada beberapa grup yang saya punya ya di WhatsApp, semuanya berbicara tentang COVID-19. Jadi ketika membuka grup, wah beritanya di scroll itu isinya beritanya apa? Virus Corona ya. Nyalain televisi, lihat Metro TV atau TV One atau televisi yang lainnya, beritanya tentang virus COVID-19. Dan kemudian kalau buka Twitter, buka Facebook, semuanya
Semua orang sedang berbicara tentang itu, dan semua orang sedang mengemukakan berkaitan tentang apa yang menjadi pandangannya berkaitan tentang virus ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan berarti saya tidak suka atau tidak menyetujui kalau Bapak Ibu dan Saudara melakukan, tetapi saya menyayangkan ada banyak orang yang membuat kesempatan ini menjadi kesempatan tidak menguatkan orang lain, tetapi malah melemahkan orang lain. Ada banyak orang yang sedang dibuat khawatir oleh berita-berita yang simpang siur. Ada banyak orang yang dibuat khawatir karena ada hal-hal yang belum benar terjadi, tetapi apa? Disebar. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada hoax yang muncul di area Malang ya, bahwa sudah terinfeksi dan meninggal 3 orang begitu. Beritanya dari mana nggak jelas begitu. Dan ini membuat kita khawatir ya. Virus pandemi ini kan cepat menyebar. Tidak menguatkan ya, tetap diingatkan menjaga imunitas tubuh ya, jaga jarak, social distancing ya, jangan berkerumun, jangan pergi ke tempat-tempat ramai terlebih dahulu, tapi malah menyebarkan berita yang tidak benar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah banyak orang saat ini sedang mengalami penderitaan, di tengah ada banyak orang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, di tengah banyak orang saat ini sedang mengalami kegundahan, apa yang bisa saya dan saudara lakukan sebagai seorang pemimpin? Apa yang menjadi peran kita sehingga kehidupan saya dan saudara sebagai seorang pemimpin Kristen itu pemimpin yang berdampak baik, bukan yang berdampak buruk. Kita bisa memberikan pengaruh yang positif, bukan memberikan pengaruh yang negatif. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kembali, meskipun secara posisi saya dan saudara tidak berada di dalam posisi seorang pemimpin, tetapi kepemimpinan sejati itu berbicara tentang apa? Karakter dan juga aksi. Kepemimpinan berbicara tentang apa yang bisa saya dan saudara lakukan, apa yang bisa saya dan saudara katakan, sehingga apa yang saya dan saudara lakukan dan saya dan saudara katakan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bisa melihat bersama-sama. Ketika saya saat ini mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar dari kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 16. Mari kita buka bersama kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-16. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah pemimpin yang menguatkan. Roma 12 ayat 12 sampai 16 ya. Sudah ketemu semuanya? Amin. Yang di rumah sudah ketemu? Kita baca ya firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah banyak orang saat ini sedang mengalami penderitaan, di
Di tengah ada banyak orang sekarang mengalami kekhawatiran dan berbagai macam permasalahan. Mungkin saya dan saudara melihat di sekitar kita pun, kita bisa melihat ada orang-orang yang sedang menderita. Menderita karena kesehatan, menderita karena pekerjaan, menderita karena beban di dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kita bisa melihat dengan jelas akan hal itu di sekitar kita. Kita tahu siapa orang-orang yang sedang menderita pada saat ini. Nah, inilah waktunya bagi saya dan saudara untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Inilah waktunya bagi kita untuk kita bisa menjadi dampak yang baik. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi dampak yang buruk, bukan menjadi sumber permasalahan bagi orang lain, tetapi saya dan saudara menjadi apa? Pemimpin yang menguatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, konteks kitab Roma, jemaat di mana Rasul Paulus mengirimkan surat ini adalah jemaat yang kompleks. Mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Mereka merasakan bagaimana kehidupan sosial dari yang tertinggi sampai yang terendah itu begitu sulit. Sehingga yang terjadi adalah kehidupan iman mereka itu dipengaruhi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan iman mereka dipengaruhi oleh kehidupan mereka sehari-hari. Satu contoh ini sebenarnya hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak orang yang saat ini menjadi lemah iman karena apa? Stres di pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami hal tersebut. Dan saya dan saudara saat ini pun juga berada pada situasi yang hampir sama dengan jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penderitaan dialami daripada masa dahulu, jemaat di Roma pun mengalaminya sampai saat ini. Nah, kemudian ketika saya dan saudara melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara belajar 3 hal berkaitan tentang sikap kita, supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menguatkan. Yang pertama adalah ada di ayat yang ke-12. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang menguatkan adalah kita perlu memandang kepada Kristus. Kita perlu memandang kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, di ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini sangat dekat sekali ya dengan situasi dan kondisi saat ini. Ada banyak orang yang sedang bingung, ada banyak orang yang sedang sedih, ada banyak orang yang saat ini mungkin sedang garuk-garuk kepala ya. Besok pekerjaanku bisa berjalan lancar atau tidak, besok daganganku bisa laris atau tidak, karena ada banyak orang yang memilih untuk tinggal diam di rumah dan tidak pergi keluar. Atau ada banyak situasi, semua terdampak, kondisi perekonomian pun terdampak, dunia ini sedang terdampak. Dan kemudian ayat ini berkata dengan tegas, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara, ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita bisa melihat ayat ini sebagai satu bentuk bahwa tidak akan bisa kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa tanpa kita memandang kepada Kristus. Tanpa memandang Kristus, saya dan saudara tidak akan mampu apa-apa. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi bersama dengan Kristus, ketika hidup kita terarah kepada Kristus, kita mampu untuk bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa sabar di dalam kesesakan, kita bisa bertekun di dalam doa. Inilah yang harus saya dan saudara lakukan. Satu hal yang saya dan saudara perlu ingat senantiasa adalah bahwa kita ini adalah terang. Dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara bertemu dengan orang, kita ini adalah terang. Kita akan bawa terang kita kepada banyak orang. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang lain,
orang lain tersebut bercerita, Pak saya ada permasalahan, Pak saya ada beban berat, dan kemudian wah sama, saya juga sulit, kita malah tidak menguatkan, tetapi kita malah melemahkan. Mari kita bisa menguatkan. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Ya kita harus kuat terlebih dahulu. Kalau saya dan saudara ingin memberikan makan orang lain, saya dan saudara harus makan terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengenyangkan orang lain, kita harus kenyang terlebih dahulu. Kalau ada orang yang sedang kesusahan dan sedang menderita, maka kita yang secara manusiawi pun sedang menderita, kita harus memiliki kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kita bisa menolong orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang perlu saya dan saudara nyatakan. Maka dari itu, setiap orang percaya, setiap pemimpin-pemimpin Kristen, setiap orang-orang yang berkarakter Kristus harus tetap memandang kepada Kristus, harus tetap senantiasa membangun hubungan dengan Kristus. Setiap orang-orang yang percaya harus tetap dekat dengan Kristus. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat dan kita mampu untuk menguatkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah waktunya. Apakah saya dan saudara mau untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Maukah saudara menguatkan orang lain? Pandang Kristus terlebih dahulu. Ya. Jadi, ya kalau berat ya berat ya, hidup ini berat. Kalau sedih ya sedih. Gitu. Ada banyak kesedihan, ada banyak alasan. Tetapi saya dan saudara berjalan bersama dengan Kristus. Ada cerita kemarin di tengah berita yang begitu besar tentang virus COVID-19 ya, ada berita yang menyejukkan, ya, menyejukkan. UNESCO itu mengakui hewan belalang dan kupu-kupu itu adalah hewan dari Indonesia, ya, asli Indonesia, ya. Karena hewan ini adalah hewan yang ajaib. Belalang dan kupu-kupu diakui UNESCO sebagai hewan asli Indonesia, dan orang Indonesia mengakui bahwa dua binatang ini sebagai hewan yang ajaib. Karena apa alasannya? Karena kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lagunya apa itu? Kok ami-ami. Kok ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, itu hewan asli Indonesia. Ajaib ini. Enggak, ini guyonan aja ya. Jadi jangan kita sepaneng ya, di rumah jangan sepaneng ya. Pak Sarono, Burin. Ya. Kita harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa jadi sumber sukacita bagi orang lain. Ketika apa? Ketika saya dan saudara memandang kepada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang pertama tadi kita belajar bagaimana pandang pada Kristus. Ya, itu yang harus saya dan saudara lakukan. Kalau kita mau menguatkan orang lain, kita harus jadi kuat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menjadi seorang pemimpin Kristen yang menguatkan, kita harus mengasihi lebih besar. Yang kedua adalah kita harus mengasihi lebih besar. Yang pertama tadi apa? Pandang pada Kristus. Yang kedua, mengasihi lebih besar. Ada di dalam ayat 13 dan juga 14 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari ayat yang ke-13 dan yang ke-14 ini, kita bisa belajar bersama-sama bahwa kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita harus kita wujudkan lebih besar, dan lebih besar.
Ketika saya dan saudara bertemu dengan banyak orang, ketika saya dan saudara berkesempatan untuk berjumpa dengan banyak orang, saya dan saudara perlu untuk mewujudkan kasih yang lebih besar kepada mereka. Pak, apakah ada kasih yang kecil? Ya ada. Kalau saya mengatakan bahwa kasih itu ada di dalam pikiran kita, hati kita, tetapi kasih yang akan berdampak adalah kasih yang terwujud melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Maka dari itu, ketika saya dan saudara melihat banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, saya dan saudara sebagai seorang pemimpin harus ada di tengah-tengah mereka untuk dapat mewujud nyatakan kasih kita kepada mereka. Kasih yang lebih besar harus saya dan saudara wujudkan. Bagaimana kita bisa mewujudkan kasih yang lebih besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Di ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang satu tindakan nyata, ya. Bukan hanya sekedar teori atau ajaran belaka, tetapi tindakan nyata yang harus dilakukan oleh jemaat Roma ketika ada saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesusahan. Ya. Kalau dikatakan di ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya. Orang-orang kudus yang dimaksud ini dalam konteksnya adalah berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani. Ya. Tetapi dalam skala yang besar, skala yang luas, orang-orang kudus ini bisa disebut sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Jadi sebenarnya bantulah dalam kekurangan itu diwujud nyatakan kepada setiap orang, ya. Setiap orang yang percaya pada Kristus, terlebih. Ya. Kalau kita bisa menolong saudara kita sesama yang percaya di dalam Tuhan, itu adalah hal yang baik. Terlebih kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang belum percaya. Bantulah dalam kekurangan dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dari ayat ini sebenarnya ada satu hal yang saya dan saudara perlu ketahui, yaitu tentang pentingnya sebuah kepekaan. Kepekaan terhadap sesama harus ada di dalam kehidupan kita. Tanpa sebuah kepekaan, saya dan saudara tidak akan bisa melihat keadaan orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin kita bisa melihat, oh orang ini sedang susah, tetapi tangan kita terdiam di saku kita, langkah kaki kita tidak mau berjalan, mungkin uang kita tidak akan kita keluarkan untuk dapat menolong mereka, atau kita melakukan sesuatu untuk mereka. Karena apa? Tidak ada kepekaan. Kalau saya dan saudara memiliki kepekaan, kita akan melakukan sesuatu untuk dapat mengasihi lebih besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari kita bisa bersama-sama mengasah kepekaan kita. Pak, saya ini orang susah, Pak. Masa orang susah nolong orang susah? Lebih baik kita menjadi orang susah yang bermental orang tidak susah, sehingga kita bisa menolong orang yang susah. Ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Meskipun kita di tengah keterbatasan, kita mampu untuk menolong orang lain. Karena apa? Saya dan saudara memiliki kepekaan yang tajam. Bapak, Ibu, dan saudara, latih kepekaan kita supaya kita bisa mengasihi lebih besar. Di ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Di ayat 14 ini, bagaimana kita bisa mengasihi lebih besar? Satu hal selain kepekaan yang harus kita pertajam, yang harus kita latih selanjutnya adalah rasa mengampuni. Kalau saya dan saudara bisa mengampuni, saya dan saudara akan mewujud nyatakan kasih yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat 14 apa? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Dalam bahasa orang Malang, berkatilah orang yang jotosin kamu, gitu. Yang misuhi kamu. Gimana kita bisa mendoakan mereka? Hal yang sulit sebenarnya, tetapi perlu untuk kita lakukan.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan mengutuk, tidak lagi membalas perkataan kotor dengan perkataan kotor. Perkataan kotor kita dengarkan, kita doakan. Itu hal yang perlu kita lakukan. Karena apa? Saya dan saudara belajar mengampuni. Memang tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita berproses. Saya dan saudara sedang menuju kepada hal tersebut. Kita sedang berada di dalam satu keadaan untuk kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu kita bisa mengampuni. Hal yang kedua sudah kita pelajari bersama-sama. Untuk bisa menjadi pemimpin yang menguatkan, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Mengasihi lebih besar, pertajam kepekaan saudara, dan berproseslah di dalam memberikan pengampunan. Yang pertama tadi apa? Pandang pada Kristus. Saya dan saudara perlu untuk memandang kepada Kristus. Jauh lebih besar dari segala apapun yang saya dan saudara hadapi di depan kita. Pandang lebih besar kepada Kristus. Pandang lebih fokus dan lebih tajam kepada Kristus. Kemudian yang kedua adalah mengasihi lebih besar. Ya. Mengasihi lebih besar dilakukan atau dinyatakan dengan melatih kepekaan dan juga memberikan pengampunan. Yang ketiga, yang terakhir, supaya saya dan saudara bisa menjadi seorang pemimpin yang menguatkan, ada di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-15 dan juga yang ke-16. Di ayat yang ke-15 dan ke-16 firman Tuhan mengatakan demikian, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi pemimpin yang menguatkan adalah kita harus hadir di dalam situasi kesusahan. Kita harus hadir di dalam situasi kesusahan. Oh, minta maaf. Kita harus hadir di dalam situasi kesusahan dan kesukaan. Ya. Jadi suka dan duka kita harus bisa hadir dalam segala situasi tersebut. Nah, ada satu lagu yang disukai oleh Bu Darni dan juga Dama. Ya. Ada lagu, ingat Bu Darni? Ya. Lagu yang judulnya Tertawa. Ya. Pertamanya gimana tuh, Dam? Nah, bersorak-sorai bagi Kristus Tuhan kita. Nah, saya nggak apa. Nah, tapi waktu chorus kemudian ada ending, liriknya tuh berkata begini ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Ya, Dama kalau main kahon, walau segede gitu ya. Wah, mantep gitu kalau udah mau main kahon. Ya. Terus kemudian MC-nya Budani. Ya. Budani hadir. Apa yang salah dari lirik tersebut? Atau apa yang salah dari lagu tersebut? Ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap tertawa. Ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan ayat ini. Ya. Ini adalah lagu yang tidak alkitabiah, gitu ya. Satu gereja yang menciptakan lagu ini menarik kembali, ya, bahwa lagu ini tidak dinyanyikan kembali. Jadi saya berharap juga lagu ini tidak dinyanyikan di tempat kita. Karena orang lain susah, orang lain sedang sedih, kok kita tertawa ya. Besok lagunya ditambahin tetap tertawa, hahaha. Ada ditambahin hahaha-nya gitu ya. Kalau ayat ini mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya
Kalau ada orang yang bersuka cita, meskipun saya dan saudara mungkin sebagai seorang pemimpin tahu mereka bersuka cita, tapi kita ada beban dan mungkin kita sedang sedih, tapi kita bisa hadir dalam kehidupan mereka dan bersuka cita bersama dengan mereka. Demikian pula kalau ada jemaat atau saudara seiman, ada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, ya meskipun kita sedang berada di dalam situasi senang, kita bisa tetap juga merasakan apa yang menjadi kesusahan dan kesedihan mereka. Simpati dan empati itulah yang akan saya dan saudara lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar bersama-sama. Ketika ada orang yang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Ada orang yang susah, kita ikut susah. Berarti saya dan saudara hadir di dalam kehidupan mereka. Kehadiran saya dan saudara itu menjadi penting di tengah orang yang bermasalah. Kalau saat ini orang sedang bingung berkaitan tentang COVID-19, ada banyak orang yang sedang khawatir, ada banyak, bukan hanya khawatir tertular virusnya, ya, tapi khawatir tentang keberlangsungan pekerjaan yang mungkin terpengaruh oleh karena virus ini. Semua orang memilih kerja di rumah, diam di rumah, belajar di rumah. Ada banyak orang-orang yang tetap bekerja di luar dan mereka menjadi kekurangan di dalam penghasilan. Ada banyak orang yang mungkin saat ini sedang susah. Kemarin saya lihat di sosial media, anak-anak SD sampai SMA pada mau demo semua, ya, karena mereka tidak mendapatkan uang saku selama 2 minggu. Di sini dikomandani oleh Elo. Demo sama orang tuanya, berikan uang saku. Karena di rumah, belajar di rumah, makan di rumah, tidak dapat uang jajan. Gak tahu Elo dapat uang jajan gimana. Bu Elias katanya nggak dapat. Ada banyak orang sedang mengalami kesusahan, dan mari kita bisa hadir. Ya kalau ada saudara-saudara kita sedang mengalaminya, kita kuatkan mereka. Kita ajak guyon, kita ajak mereka tertawa, kita kuatkan mereka. Kita boost imunnya, ya. Kita kuatkan imunnya. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Jangan sampai kekhawatiran itu melemahkan iman kita. Kita hadir bagi mereka. Nah itulah yang perlu saya dan saudara lakukan, Bapak Ibu dan saudara. Mari kita bisa belajar untuk kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis. Hadir di tengah-tengah mereka untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Di ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini berbicara tentang kebersamaan, itu menjadi satu hal yang penting. Mungkin kalau kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, kalau hanya ada satu orang saja, mungkin ledakannya itu kecil. Tetapi kalau semua orang Kristen bisa hadir, bisa menguatkan, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, setiap orang Kristen, ya, berarti apa? Kita akan membuat satu ledakan yang besar. Ledakan di mana apa? Ada banyak orang yang diberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Inilah yang menjadi satu hal yang perlu saya dan saudara ingat senantiasa, bahwa saudara adalah seorang pemimpin yang harus menguatkan. Bagaimana saudara bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Yang pertama tadi apa? Pandang kepada Kristus. Pandang kepada Kristus. Saudara harus jadi kuat terlebih dahulu untuk saudara bisa menguatkan orang yang lain. Saudara perlu untuk berada di dalam segala situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita, jemaat kita. Kita mengajak mereka untuk memandang kepada Kristus. Yang kedua, kita belajar untuk apa? Mengasihi lebih besar. Ya. Bagaimana caranya mengasihi lebih besar? Saudara perlu untuk mempertajam kepekaan terhadap sesama, dan saudara perlu untuk berproses di dalam pengampunan.
Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara bisa menjadi seorang pemimpin yang menguatkan? Saudara harus hadir di dalam segala situasi. Situasi suka, situasi duka, kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kalau setiap orang percaya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menguatkan. Kita akan bisa membuat satu ledakan yang besar. Ada banyak orang yang dikuatkan pada saat ini, ketika ada banyak orang yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesusahan. Dan kiranya kehidupan saya dan saudara tidak berhenti ketika khotbah ini selesai, tetapi saudara meresponinya dengan satu perkataan dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin saat ini kita berada di tengah-tengah wabah COVID-19. Mungkin kalau saya mengatakan potensi kematian kita terhadap wabah COVID-19 hanya 1% saja. Tetapi 99% saya dan saudara ini akan mati pada waktunya yang Tuhan sudah nyatakan. Kalau saya dan saudara tahu pada waktunya Tuhan akan memanggil kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak menjadi pribadi yang taat. Kita sudah social distancing, kita sudah melakukan anjuran-anjuran pemerintah, dan puji Tuhan kalau kita tidak terdampak dengan virus tersebut. Tetapi tanpa ketaatan kita kepada firman Tuhan, apa yang menjadi guna hidup kita? Apa yang menjadi dampak kehidupan kita? Mari kita bisa belajar. Kita nyatakan diri kita sebagai pemimpin yang mau menguatkan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya untuk saya dan saudara lebih semangat di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang menguatkan bagi banyak orang. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami nyatakan dan kami pelajari bersama-sama. Engkau menyatakan firman-Mu atas kehidupan kami dan kami meresponinya dengan ketaatan kepada Tuhan. Kami rindu Engkau yang akan menolong dan memberkati kepada kehidupan kami, supaya kehidupan bertumbuh di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami juga menjadi seorang pelaku kebenaran firman yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjaga kehidupan kami. Kami percaya Engkau melindungi kehidupan kami di tengah situasi dan kondisi saat ini, bahwa seluruh gereja-gereja yang ada di dunia dihimbau untuk tidak mengadakan ibadah bersama dan mengalihkannya di dalam ibadah keluarga. Tapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami, dan respon kami adalah kami mau untuk menjadi seorang pribadi yang menguatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak ingin duduk diam, kami tidak ingin menikmati kebenaran firman ini seorang diri saja, tetapi kami mau untuk membagikannya. Kami mau untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau menjadi batu sandungan, tetapi kami mau untuk menjadi terang seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan kami seorang pemimpin, seorang pribadi yang dapat menguatkan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa janganlah takut kesusahan, Tuhan menjaga saya dan saudara. Biarlah ini menjadi pujian iman kita di tengah segala situasi dan kondisi yang saya dan saudara hadapi. Kita terus pandang kepada Kristus
kita yakin akan penjagaan dan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Adanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila hidupmu berkorban, bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Allah menanggung kejutan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Sekali lagi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk setiap firman yang boleh kita dengarkan bersama, dalam menguatkan kita, memberkati kehidupan kita, untuk kita boleh senantiasa menjadi pemimpin yang menguatkan, pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita mendukung setiap pendanaan gereja kita. Persembahan ada 2 kantong. Yang pertama persembahan perpuluhan untuk kantong hitam dan kantong hijau untuk G2000. Gerakan memberikan persembahan minimal Rp2.000 untuk operasional gedung gereja kita. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya di gereja yang memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di kos, teman-teman yang ada di kos, yang ada di kontrakan, kita semua kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bisa dikumpulkan melalui amplop dan dikumpulkan kepada salah satu jemaat yang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita akan memberikan persembahan kita. Petugas persembahan, Saudari Astrid, kami persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dan bersuka yang mulia Tuhan, kami bersyukur setiap penyertaan-Mu sehingga kami terkumpul dan menerima dan sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan itu menambah kerajaan-Mu ya Tuhan.
Di dalam hati supaya dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selama kantong persembahan diadakan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita terus mendukung program gereja kita, yaitu G2000, gerakan memberikan persembahan minimal Rp2.000 untuk operasional gedung gereja. GTM, gerakan yang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kepada setiap orang yang boleh kita temui. G1002, gerakan berdoa, mendukung doa bersama-sama setiap jam 10 lebih 2 menit di tempat kita masing-masing, berdoa untuk para penginjil, berdoa untuk suku-suku terabai, dan juga berdoa untuk COVID-19, biar Tuhan memberkati segera dapat diatasi penyebaran. Pengumuman yang kedua, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita, yaitu saudari Ita Janawita yang berulang tahun tanggal 23 Maret. Selamat ulang tahun Mbak Ita, Tuhan Yesus memberkati kesehatan, Tuhan Yesus memberkati masa depan, pergumulan, dan juga setiap kerinduan. Tuhan berkenan memberkati Mbak Ita. Dan pengumuman yang berikutnya, dalam masa social distancing, seluruh kegiatan gereja dialihkan dalam persekutuan keluarga dan juga kelompok kecil. Menanggapi apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk kita mengurangi kegiatan berkumpul bersama, maka selama masa social distancing kita akan bersekutu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Pengumuman yang keempat, jemaat tetap menjaga kesehatan. Himbauan dari pemerintah dan juga gereja, Bapak Ibu Saudara terus jaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan juga melakukan norma antisipasi COVID-19, menjaga diri sebaik-baiknya dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengumuman berikutnya, mari kita terus dukung di dalam doa supaya virus COVID-19 segera dapat diantisipasi. Kita berdoa setiap hari, kita berdoa bersama-sama. Mari kita dukung di dalam doa biar virus ini segera berlalu dan kita boleh bersama-sama mendukungnya di dalam doa. Bapak Saudara, demikian pengumuman gereja kita agar boleh menjadi perhatian buat kita semua. Mari kita dukung bersama, mari kita doakan bersama. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Doa syafaat dan juga doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta Muda Misa. Berkati bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah, saat ini saya mengajak untuk kita bisa berdiri bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kita bisa bersatu hati di dalam doa kita. Saya dan Saudara akan berdoa bagi dunia ini, berdoa bagi Indonesia, dan juga berdoa bagi gereja kita. Dan kiranya setiap hal yang saya dan Saudara hadapi saat ini segera berlalu, secara khusus untuk COVID-19. Kiranya Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan yang terbaik. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini setiap anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah kami masing-masing. Saat ini kami dengan sikap sempurna, rindu untuk bersatu hati, menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, secara khusus kami rindu berdoa untuk antisipasi wabah atau virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Dan di tengah situasi dan apapun yang saat ini kita hadapi bersama, kami hadapi bersama, Tuhan Yesus kiranya Engkau kuatkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami selalu sukacita
Tuhan berikan kami damai sejahtera. Dan biarlah kehidupan kami bisa terus tetap menjadi pancaran berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, COVID-19 segera berlalu. Kami rindu berdoa untuk antivirus yang saat ini sedang diupayakan. Kami berdoa kiranya melalui antivirus ini setiap orang-orang yang terdampak COVID-19 bisa disembuhkan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, yang terdampak dengan virus ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, di seluruh penjuru dunia, kami rindu berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Dan biarlah mereka disembuhkan. Dan kami rindu bahwa tidak ada lagi korban jiwa. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur menyerahkan Tuhan untuk para dokter, para perawat, para tenaga medis di rumah sakit di seluruh penjuru dunia. Kami bersyukur atas keberadaan mereka yang menjadi garis depan untuk menolong masyarakat dunia ini ketika mereka terdampak oleh virus COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati para tenaga medis ini dengan kekuatan kesehatan, dan biarlah Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, dan biarlah mereka dapat melayani dengan kesungguhan. Tuhan, gantikan segala kelelahan mereka dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah wabah virus COVID-19 ini segera berlalu. Terlebih di kota kami Malang, kami rindu Tuhan lindungi kota ini, Tuhan berkati kota ini. Dan kami rindu bahwa masyarakat Malang dan masyarakat seluruh dunia memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerapkan norma-norma antisipasi virus ini. Biarlah kami bisa melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah, anjuran para pemimpin, para tenaga kesehatan, untuk kami bisa melakukan antisipasi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk hal ini. Engkau pimpin, Tuhan berkati, berikan yang terbaik. Bapa kami yang di surga, saat ini kami rindu Tuhan juga Engkau memberkati kepada pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati pelayanan baptis yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan pakai setiap para pemimpin baptis, hamba-hamba Tuhan baptis, dan juga seluruh umat baptis. Kami sebagai keluarga besar rindu bersatu hati untuk dapat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan juga untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang mau mengabarkan Injil kepada orang-orang. Dan biarlah setiap orang yang kami temui, yang kami jumpai pun dapat mendengar, menikmati dan merasakan kebaikan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami saat ini Tuhan rindu berdoa pula untuk gereja kami yang ada di tempat ini, GPI Waru Cabang Malang. Kami percaya ketika Tuhan sudah memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau pun yang akan menyertai dan memimpin kepada kehidupan gereja ini. Pergumulan kami bersama akan tempat ibadah yang permanen. Biarlah Tuhan Yesus yang akan berkati. Kami rindu Tuhan menanamkan pengabdian atas kehidupan diri kami para jemaat, untuk kami bisa mendukung di dalam doa, daya dan juga dana untuk realisasi pembelian ruko ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami permasalahan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang menghadapi ujian di dalam sekolah ataupun studi mereka. Biarlah Tuhan Yesus turut campur tangan. Segala apapun yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sebentar lagi akan pulang. Kami akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita akan pulang dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita.
Dan marilah kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan menjagamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti aturan pemerintah, dan mari kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.